Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Munawar, NIM saya 2284-2035 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang micrometer screw. Micrometer screw adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter dari sebuah benda yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Ketelitian dari micrometer sendiri yaitu memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Selanjutnya, untuk bagian-bagian dari micrometer tersebut, pertama, frame atau bingkai. Frame atau bingkai ini berfungsi sebagai tempat peletakan benda yang akan diukur dan biasanya menyerupai huruf C atau U. Frame ini terbuat dari bahan logam penghantar panas. 2. End-fill atau poros tetap. End-fill atau poros tetap ini berfungsi sebagai penahan saat sebuah benda akan diukur dan tempat di mana benda tersebut diapit. Ketiga, spidol atau poros gerak. Spidol atau poros gerak adalah sebuah silinder yang bisa digerakkan maju dan mundur, menjauh atau menuju end-fill, dan tempat peletakan benda yang akan diukur atau pengapitan. Keempat, lock nut atau pengunci. Lock nut atau pengunci mempunyai fungsi untuk menahan spidol atau poros gerak agar tidak bergerak saat proses pengukuran dan untuk memastikan skalanya itu tetap atau tidak berubah-ubah. Kelima, slip. Slip merupakan batang logam tempat di mana skala utama berada. Keenam, tribble. Tribble merupakan batang logam yang dapat diputar dan ukurannya lebih besar dari slip, serta merupakan tempat peletakan skala putar atau skala nonius berada. Ketujuh, ratchet. Ratchet berfungsi sebagai poros gerak atau sebagai pemutar poros gerak pada saat ujung dari spidol telah dekat dengan benda yang akan diukur atau untuk memastikan bahwa pengukurannya itu tepat. Biasanya diputar hingga bunyi klik 3 kali. Itulah bagian-bagian dari micrometer screw beserta fungsinya. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian serta fungsi dari bagian-bagian micrometer tersebut, selanjutnya saya akan membahas tentang cara pengkalibrasian dari micrometer tersebut sebelum digunakan. Adapun langkah-langkah untuk pengkalibrasian, pertama, kunci spidol dengan spidol lock atau pengunci.
Kedua, masukkan key atau kunci khusus ke dalam lubang di slip. Langkah ketiga, putar slip untuk memperbaiki nilai dari skala utama dan skala putar, yaitu ke dalam nilai atau angka 0. Langkah keempat, periksa kembali titik nolnya apakah sudah tepat atau belum. Jika sudah, putar raket hingga 3 kali klik atau berbunyi 3 kali. Itulah langkah-langkah untuk pengkalibrasian mikrometer skrup. Nah, setelah pengkalibrasian, barulah kita dapat menggunakan mikrometer tersebut. Tujuan dari pengkalibrasian sendiri adalah untuk menentukan nilai yang akurat terhadap pengukuran. Cara penggunaan mikrometer skrup adalah: pertama, setelah tadi dikalibrasi, pastikan pengunci dalam keadaan bebas agar spidol dapat bergerak menjauhi endpill. Setelah spidol diputar menjauhi endpill, masukkan benda yang akan diukur di antara endpill dan spidol. Setelah itu, putar raket atau spidol hingga mentok dengan benda yang diukur tadi. Jika sudah mentok, maka putar raket 3 kali sampai berbunyi. Lalu kunci spidol. Setelah itu, baru lihat hasil pengukurannya. Itulah cara-cara penggunaannya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menggunakan mikrometer skrup, selanjutnya untuk menentukan hasil pengukurannya, pertama kita harus menentukan ketelitian dari mikrometer tersebut. Sebagai contoh, dalam pengukuran ini, misalkan ketelitiannya adalah 0,01 mm, maka dalam pengukuran ini didapatkan untuk skala utamanya yaitu 6 mm untuk skala utama bagian atas, dan untuk skala utama bagian bawahnya yaitu 0,50 atau 0,5 mm, dan untuk skala putarnya yaitu 23. Nah, untuk skala putarnya tadi, mikrometer ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi, skala putarnya 23 dikali 0,01 mm sama dengan 0,23 mm. Nah, selanjutnya skala utama bagian atas ditambah skala utama bagian bawah dan ditambah dengan skala utama atau skala putar, maka ditentukanlah atau didapatkanlah hasil sebagai berikut.
skala utama bagian atas yaitu 6 dan ditambah dengan skala bagian bawah 0,50 dan ditambah lagi dengan skala putarnya 0,23. Jadi didapatkan hasil yaitu 6,73 mm untuk contoh pengukuran dengan ketelitian 0,01 mm ini. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan mikrometer ini memiliki ketelitian 0,02. Maka hasil pengukurannya didapatkan untuk skala utamanya yaitu 4 untuk skala utama bagian atas, dan untuk skala utama bagian bawahnya yaitu 0 karena di sini tidak terlihat. Dan untuk skala putarnya yaitu 30. Nah, skala putarnya tadi dikali dengan ketelitian, maka 30 dikali 0,02 sama dengan 0,06. Nah, setelah itu dijumlahkan. Skala utama bagian atas yaitu 4 dan untuk skala utama bagian bawah yaitu 0. Dan untuk skala putarnya yaitu 0,6. Maka didapatkanlah hasil dari pengukuran ini yaitu 4,6 untuk mikrometer dengan ketelitian 0,02. Nah, mungkin itulah penjelasan tentang mikrometer yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.